Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah setia pada semangat awal. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang bapak yang datang kepada saya dan bertanya, bagaimana caranya supaya dapat menghayati panggilan hidup perkawinan dengan baik. Maka saya pun berkata kepada bapak itu, caranya sangat sederhana, tidaklah terlalu rumit. Bapak harus setia pada semangat awal hidup perkawinan. Itulah caranya bagaimana suami istri bisa menghayati panggilan hidup perkawinan dengan baik, yaitu harus paham, harus memahami semangat awal hidup perkawinan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kidung Agung, kita bisa memahami bahwa semangat awal atau pandangan orang Yahudi tentang hidup perkawinan, mereka mengatakan bahwa hidup perkawinan mengemban tugas yang sangat mulia, yaitu menampakkan hubungan cinta kasih antara Allah dan manusia. Sungguh sebuah gagasan yang luar biasa, bahwa perkawinan bukan hanya sekedar relasi antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan memiliki tugas perutusan yang sangat mulia dan luhur, yaitu menampakkan hubungan cinta kasih antara Allah dan manusia. Juga gagasan ini dalam Perjanjian Baru lebih dikhususkan lagi, lebih diperdalam oleh Santo Paulus. Santo Paulus mengatakan bahwa hidup perkawinan Kristiani adalah sebuah persatuan pria dan wanita yang memiliki tugas perutusan yang sungguh mulia, yaitu menampakkan hubungan cinta kasih antara Kristus dan gereja. Semangat awal tentang hidup perkawinan ini haruslah Bapak pahami, betapa mulianya tugas perutusan sebuah perkawinan dalam iman Kristiani. Maka kalau Bapak sungguh-sungguh memahami semangat awal dari hidup perkawinan ini dan berusaha menghayatinya dengan baik, maka Bapak pasti bisa menghayati panggilan hidup perkawinan dengan baik pula. Sehingga kalau misalnya Bapak dan Ibu ya sebagai suami istri setiap hari selalu bertengkar, selalu berkonflik, ya, selalu berselisih paham, maka tentu ini tidak sesuai dengan panggilan luhur dari perkawinan, yaitu menampakkan hubungan cinta kasih antara Allah dan manusia, menampakkan hubungan cinta kasih antara Kristus dan gereja. Karena tidak mungkin Allah itu selalu ingin bertengkar dengan manusia, tidak mungkin Kristus itu selalu ingin bertengkar dengan gereja. Sehingga kalau Bapak dalam hidup perkawinan, dalam hidup berkeluarga, setiap hari selalu diwarnai dengan pertengkaran dengan istri Bapak, ya itu berarti tidak sesuai lagi dengan semangat awal dari hidup perkawinan itu. Sehingga sungguh sangat sederhana, tidak rumit untuk bisa menghayati hidup perkawinan dengan baik. Caranya adalah dengan setia pada semangat awal. Demikian pula mereka yang terpanggil menjadi seorang imam seperti saya, ya, juga terpanggil menjadi suster, bruder, frater, ya, sebagai biarawan, biarawati, juga harus memahami semangat awal dari hidup membiara atau hidup panggilan imamat. Yang jelas sekali iman Kristiani menjelaskan bahwa semangat awal dari hidup imamat dan hidup membiara adalah penyerahan diri secara total untuk melayani Allah.
Nah, itu jadi semangat awal kami sebagai imam, suster, bruder, frater, ya semangat awalnya adalah menyerahkan diri secara total untuk melayani Allah. Ya. Maka kalau semangat awal ini dihayati dengan baik, dihayati dengan sungguh-sungguh, maka hidup imamat dan hidup membiara juga akan bisa dihayati dengan baik. Ya. Jadi kalau seorang imam sangat sulit ya, dimintai pelayanan oleh umatnya, ya, maka ini tentu bertentangan dengan semangat awal hidup imamat, yaitu menyerahkan diri secara total kepada Allah untuk melayani Allah. Bagaimana mungkin ya di satu sisi menyerahkan diri secara total untuk melayani Allah, tapi ketika umat meminta pelayanan, ya sulitnya minta ampun. Nah, ini tentu kontradiktif. Ya. Demikian juga hidup sebagai suster, bruder, dan frater juga ketika sulit melayani, maka itu tidak sesuai lagi dengan semangat awal untuk hidup membiara. Maka memahami dan setia pada semangat awal, apapun bentuk kehidupan kita, itu sungguh sangat penting. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah seorang bapak bertanya kepada saya, Romo, apa yang sesungguhnya menjadi kekuatan Tuhan Yesus Kristus untuk menuntaskan tugas perutusannya yang tidak ringan? Ia harus menebus dosa-dosa dunia dengan sengsara dan kematiannya yang sungguh mengerikan, ya. Dengan penderitaan yang begitu berat dan dengan kematian yang sungguh tragis. Apa yang menjadi kekuatan Tuhan Yesus Kristus sehingga dia mampu setia menjalankan tugas perutusannya sampai selesai, sampai tuntas, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu iblis dan belenggu dosa. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya ada di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dalam Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Jadi di sini kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus memilih sikap untuk setia kepada panggilan Allah, kepada tugas perutusan Bapaknya, seperti yang tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab Taurat, lalu kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Yaitu memang ia harus menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa dunia dengan penderitaan dan dengan kematiannya. Dan ini sudah tertulis di dalam kitab suci, dan tentu kitab suci tidak bisa dirubah-rubah. Maka dan Tuhan Yesus sungguh memahami ini, sungguh mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa, yang dikehendaki oleh Allah Bapa untuk dia jalankan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus pun berusaha untuk setia menjalankannya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus Kristus mampu setia untuk menjalankan tugas perutusannya sampai selesai, sampai tuntas, sekali lagi dengan setia pada semangat awal. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, maka apapun tugas perutusan kita, apakah kita ini seorang suami, ya, apakah Anda adalah seorang suami, seorang kepala keluarga, apakah Anda seorang istri, apakah Anda seorang imam, seorang suster, seorang bruder, seorang abdi negara,
seorang pengusaha Kristiani, dan lain sebagainya, semuanya sama saja. Marilah kita jadikan kesetiaan pada semangat awal sebagai sumber kekuatan kita dalam menjalankan tugas perutusan kita masing-masing, sehingga kita bisa menjalankannya dengan baik dan tuntas. Tuhan memberkati.